Kasih dan juga teman-teman pendamping desa maupun pendamping langsung desa yang saya hormati. Barangkali saya tidak akan menyampaikan banyak karena ini disampaikan hanya spesifik untuk PMK 128 sebagai pengganti PMK 190. Ini tadi semua dana desa karena permen desanya juga belum keluar, tadi baru ada kisi-kisi. Tapi bisa sebagai bahan penyusunan RKPD atau nanti juga masih ada di penyusunan KPPD. Dan untuk paparan juga masih kita gunakan yang asli ini dari Kementerian Keuangan. Beberapa hal nanti yang berubah, tapi kalau kita ingin detail nanti kita akan baca Bapak Ibu semuanya di PMK 128. Jadi perubahan itu tidak semua pasal berubah nih. Jadi ada beberapa pasal yang berubah untuk pengelolaan dana desa tahun ini. Untuk ruang lingkupnya nanti yang dibahas di PMK 128 itu yaitu mengenai batas waktu. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan juga batas waktu pengajuan dan batas waktu pencairannya. Terus juga batas waktu untuk pengiriman dokumen-dokumen. Yang kedua juga masalah penggunaan dana desa untuk dana desa dan dana desa untuk COVID. Itu juga di sini. Termasuk nanti juga akan mengatur tentang dana desa yang kemarin digunakan untuk penanganan atau pendukung penanganan COVID-19. Karena dari awal disampaikan bahwa kalau COVID sudah dianggap melandai dalam waktu 3 bulan, nanti dana desa yang tadinya diperuntukkan untuk pendukung penanganan COVID bisa direalokasi. Pertanyaan saya kadang-kadang saya juga sering konsultasi ke desa, belum direalokasi, COVID-nya udah melandai, tapi kok dananya 8% sudah habis, gitu loh. Itu untuk apa? Jangan-jangan adanya istilah Bapak itu kadang-kadang kalau di desa apa ya? Tiga-tiga apa diakal-akal atau gimana ya? Sebenarnya untuk penanganan COVID ternyata ada yang digunakan untuk honor RT RW. Makanya begitu COVID-nya melandai, yang di situ harus direalokasi, ternyata dananya sudah habis karena digunakan untuk honor RT RW. Itu yang kadang-kadang kita juga gimana ya, agak miris, tapi juga memang itu banyak yang terjadi seperti itu. Karena logikanya dana pendukungan COVID, karena COVID sudah melandai sekian bulan, pasti kegiatan-kegiatan itu tidak dieksekusi, sehingga besok ada di perubahan APBD setelah ada beberapa mekanisme sesuai dengan PMK 128. Yang berikutnya juga ada sanksi kepada desa dan sanksi kepada Pemda, itu di PMK 128 juga diatur. Kenapa kok sampai ada sanksi dan lain-lain, nanti akan dibaca lebih detail di PMK 128. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga teman-teman penjaga desa, sudahkah ngeprint ya? Ngeprint PMK 128, mencetak? Sudah dibaca? Udah khatam ya, nanti kan kita bisa lintas cepat hari ini. Biasanya tidak terlalu banyak. Karena saya sampaikan juga paparannya adalah yang masih asli dari Kementerian Keuangan. Saya mau berkreasi kok malah salah, takut. Ini langsung dan juga realokasi selisih BLT DD yang dari awal informasinya memang sahih dulu dari Kementerian Keuangan bahwa kalau alokasi BLT di desa tidak mencapai 40%, memang anggarannya tidak disalurkan. Dan informasi awal bahwa BLT yang tidak dieksekusi atau direalokasi Pak PM akan disalurkan sesuai yang menentukan realokasi dari pusat. Itu awalnya seperti itu. Tapi dengan keluarnya PMK 128, ternyata BLT itu kembali ke RKT desa bersangkutan.
Dan di Cilacap hanya ada satu desa, yaitu di Desa Mandala, Kecamatan Jeruk Legi. Itu ada sekitar 76 juta ya Bu Warni ya untuk alokasi BLT 40 yang tidak bisa disalurkan karena memang KPM-nya tidak ada. Sekarang batas waktu. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan. Perbedaannya PMK 190 dan PMK 128. Untuk desa reguler tahap 1 itu paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni. Tetapi di 128 paling cepatnya Januari sama, cuma paling lambatnya September. Ya. Dan yang tahap 2 paling cepatnya juga sama, Maret. Untuk 190 itu Agustus paling lambatnya, tapi untuk di PMK 128 itu September. Makanya tadi yang sampaikan Pak Agus sudah di tanggal 24 Agustus dikebut, ternyata keluar PMK, karena masih ada pengeluaran sampai bulan September. Tapi kepada Bapak semuanya yang saya hormati, walaupun sekarang sudah pengeluaran, tetapi kita tetap untuk mencapai target yang lebih cepat. Karena itu adalah paling lambat, jangan sampai di ujung. Karena kalau sudah pekerjaan di ujung waktu, bisa kita juga jadi kemerungsung, kadang-kadang juga asam lambungnya ikut naik, betul Pak ya. Apalagi kalau digerak-gerak pasti buru-buru, itu jangan sampai terjadi. Terus untuk desa mandiri, tahap 1-nya itu paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, itu yang tahun PMK 90. Tapi yang PMK 18 paling cepatnya Januari, paling lambat juga bulan September. Ini perbedaannya untuk batas waktu penyaluran ini antara PMK 190 dan PMK 128. Selanjutnya, batas waktu penerimaan dokumen penyaluran. Ini juga berbeda nih. Untuk desa reguler, tahap 1 paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Juni berakhir. Karena tadi terakhir di bulan Juni. Tetapi untuk PMK 18 tahap 1 paling lambat adalah 31 Agustus. Itu untuk penerimaan dokumen penyaluran. Yang tahap 2-nya 5 hari kerja sebelum Agustus berakhir untuk PMK 90. Tapi untuk 18 27 September tahun 2022. Ini perbedaannya di situ. Terus desa mandiri sama, desa mandiri 5 hari sebelum bulan Juni berakhir, tapi kalau di PMK 18 paling lambat tanggal 31 Agustus tahun 2022. Karena ini PMK itu berlaku untuk seluruh Indonesia semuanya. Dan Cilacap termasuk Jawa Tengah. Yang notabene kalau dilihat dari faktor geografis, kesulitannya dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia itu tidak ada apa-apanya. Jangan sampai kita justru mengambil batas waktu yang akhir, seolah-olah wilayah kita wilayah yang sangat sulit secara geografis. Tapi wilayah kita adalah termasuk wilayah yang normal, sehingga harusnya lebih cepat secara rata-rata di tingkat nasional. Jadi selama ini yang sudah Agustus itu bisa berjalan, ya lakukan itu saja. Hanya memang regulasinya sampai bulan September. Itu untuk dokumen penyalurannya. Dan kita bahas juga nanti di sini adalah perbedaan juga untuk perluasan muatan peraturan kepala desa atau perkades atau keputusan kepala desa. Itu sudah jelas. Jadi untuk perkades atau keputusan kepala desa PMK 190 itu adalah mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT yang memenuhi kriteria. Sama di 128 juga ada.
Terus adalah anggaran desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT desa kepada KPM yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu dana berdasarkan peraturan bupati atau wali kota mengenai rincian dana desa setiap desa. Alhamdulillah untuk Kabupaten Cilacap cukup semuanya, baik dan belum. Dan untuk 18 lebih luas, surat edaran menyatakan bahwa anggaran dana desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT kepada KPM yang telah terdata dan atau telah ditetapkan karena terdapat penurunan anggaran dana desa setiap desa yang ditetapkan berdasarkan Pergub Perpadi dan sebagainya. Desa terkena sanksi penghentian penyaluran dana desa akut kepala desa dan atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan insya Allah untuk tahun 2012 sebenarnya untuk KPM-nya semuanya tercukupi, bahkan ada yang berlebih satu desa itu, jadi masih ada sisa anggaran. Walaupun kemarin ada pengurangan beberapa anggaran. Terus pengurangan dari satu BLT desa. Ini agak membedakan di sini. Salah satu KPM BLT desa sudah 190 adalah keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan atau dari KPM. Ini salah satu adalah keluarga miskin yang tadinya mendapatkan JPS tetapi JPS-nya terhenti, itu juga. Terus untuk yang PMK 18, satu pertanyaan adalah APM desa adalah keluarga miskin penerima jaringan sosial dari APBN yang terhenti. Jadi adalah jaring pengaman JPS dari APBN sehingga bisa dialokasikan KPM itu adalah dari APBD. Kalau seandainya di APBN-nya sudah tidak ada lagi. Terus yang dua, jika ada KPM BLT desa yang meninggal harus digantikan dengan KPM yang baru. Kemarin ya betul ya. Tapi yang sekarang, jika ada KPM BLT desa yang meninggal dan tidak dapat penggantinya, Kades dapat melakukan perekaman realisasi pendapat BLT desa sesuai dengan BLT desa yang telah dibayarkan kepada KPM. Di situ penjelasan mengenai penurunan realisasi jumlah KPM tersebut. Jadi yang membedakan, kalau yang kemarin ada KPM meninggal harus diganti. Kalau sekarang boleh diganti, boleh tidak. Tapi nanti ada rekaman, maksudnya dari kepala desa, kenapa kok tidak ada diganti dan kenapa realisasinya BLT berkurang. Itu sekarang ada kelonggaran. Terus realisasi KPM BLT desa tidak boleh lebih dari jumlah KPM BLT desa bulan pertama. Lihat ya BLT ya kemarin ya, sehingga harus sama. Jadi kalau yang meninggal juga diganti, lebih juga tidak boleh. Jadi harus selalu sama jumlah KPM-nya di setiap bulannya. Untuk yang di PMK 28, sisa BLT desa yang disebabkan oleh penurunan KPM dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di desa, bidang kesehatan dan atau penguatan ketahanan pangan dan kehidupan. Sehingga dari BLT yang tidak terserap bisa digunakan untuk kegiatan di luar BLT, yaitu untuk penanganan kesehatan dan untuk ketahanan pangan. Ini perbedaan di PMK 128. Jadi nanti tidak akan memusingkan pada saat di bulan berjalan kok ada KPM yang meninggal. Kalau mereka segera akan selalu membuat SK 19. Nah ini yang tadi saya jelaskan di awal. Pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan COVID-19 berdasarkan surat dari bupati atau wali kota kepada kepala desa yang menyatakan bahwa desa dapat melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan mekanisme penganggaran yang berlaku. Hasil penelitian dukungan pendanaan COVID-19 digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di desa, bidang kesehatan dan atau penguatan ketahanan pangan. Ini tadi yang dari 8%. Karena logika pikirnya atau alur pikirnya, karena COVID sudah melandai, logikanya untuk 8% penduduk untuk pendanaan tentang COVID itu belum terpakai. Pendampingan itu vaksin katanya bisa dipakai waktu itu.
untuk pendampingan vaksin. Makanya pada saat untuk pendampingan vaksin, logikanya juga pendampingan vaksin sudah diperhitungkan semenjak awal sebagai sebuah kegiatan. Memang bisa masuk yang 8%. Tapi yang untuk kegiatan-kegiatan lain, barangkali di sana masih ada pembelian masker, hand sanitizer, ada pembelian yang dukungan COVID. Ternyata setelah melandai barang itu memang tidak dibutuhkan, berarti kan anggarannya masih ada. Sehingga nanti akan Bupati bersurat bahwa sisa anggaran itu bisa digunakan untuk sama bidang kesehatan dan juga untuk ketahanan pangan, baik hewani maupun nabati. Ya, sama halnya ini juga hanya berlaku juga untuk yang sisa dari BLT yang tidak tersalur sesuai dengan PKK ini. Tapi insya Allah kalau desa lain selain desa Mandala, ya kemarin